Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Pada video kali ini kita akan membahas masalah pemupukan aglonema. Ada dua jenis pupuk yang bisa kita gunakan. Yang pertama, saya akan membahas osmokot daun dengan kandungan NPK 17-11-10. Osmokot ini dulu namanya Dekastar ya, lalu dirubah menjadi osmokot daun. Pupuk ini penggunaannya mudah dan ya cukup efisien sekali, sebab sekali pupuk dia bisa cukup untuk 270 hari. Harganya pun relatif lah ya, itu biasanya tergantung wilayah dan toko tempat kita belinya. Ada yang jual 30, bahkan ada yang jual lebih dari itu. Tapi saya dapat harga ini 25.000 untuk ukuran 100 gram. Harganya beda-beda, ada yang ukuran 500 gram. Itu harganya ya kalau di tempat tertentu itu 65 ribuan lah ya. Tapi kalau di daerah lain itu bisa aja lebih mahal. Oke, kita akan membahas penggunaan osmokot daun ini. Osmokot daun ini pupuk daun slow release, yang artinya dia akan melepaskan unsur hara dan zat-zat di dalamnya ini secara perlahan-lahan. Itulah makanya sekali pupuk dia cukup untuk 270 hari atau 9 bulan. Saya pakai yang 100 gram. Kita buka dulu. Bisa tolong di-zoom. Nah, ini bentuk osmokot atau dulu namanya Dekastar ya, berupa butiran-butiran warna kuning kehijauan. Sekali lagi harganya beda-beda ya, relatif sekali. Lalu bagaimana mengenai dosisnya? Nah, dosisnya ini gampangnya begini aja. Saya akan pakai contoh ini. Sekalian mau saya ganti pot ya. Oke. Sekalian repotting. Untuk pot ukuran 15, saya pakai pot ukuran 15. Sebab pemakaian osmokot ini tergantung pada besarnya tanaman dan besarnya pot yang digunakan. Ini untuk ukuran 15. Nah, untuk medianya juga lihat, tambahan medianya saya nggak macam-macam. Jadi ini tanah humus ya, jadi tanah yang sudah, jadi ada tanaman-tanaman selama bertahun-tahun itu kan bekas sampah daunnya itu banyak ya. Nah, saya ambilin dari sana. Ini yang dibilang tanah humus. Jadi saya nggak macam-macam, saya pakai ini aja kali ini. Nah, dosis pemakaiannya kira-kira untuk di ukuran pot 15 ya kita cukup ambil gini aja. Ini ukuran sendok teh ya. Jadi kira-kira segini aja lah, 1 sendok teh juga nggak penuh. Udah cukup dia. Oke, tinggal kita taruh. Bisa juga sebelum dipakai kawan-kawan campur di media. Misalkan ini medianya,
Bisa juga kawan-kawan campur gini, misalnya mau ganti repotting, diaduk aja di media. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya pohon sudah dalam keadaan ditanam dan belum waktunya untuk melakukan penggantian pot atau repotting? Gampang aja. Jadi kalau misalnya belum waktunya diganti media dan kita belum mau ganti pot, cukup buat semacam lubang aja di sekitar tanaman. Bisa menggunakan kayu kecil, misalnya gini, kita buat lubang di sekitarnya. Setelah itu tinggal kita aplikasikan osmokotnya di sekitar lubang yang sudah kita buat ini dengan dosis yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, itu penggunaan osmokot atau dekastar daun. Selanjutnya kita akan membahas pupuk kromor daun ya. Mungkin kawan-kawan pasti sudah sering lihat ini kromor daun, penggunaannya bagaimana, dosisnya seberapa, sebab bentuknya ini kan bubuk. Jadi karena satuannya dalam gram dan kita sulit sekali mendapatkan ukuran gram yang pasnya itu seberapa, jadi begini aja. Ini kromor daun saya beli yang saset, ada juga yang dalam bentuk tabung ya, semacam toples ada juga. Saya beli yang bentuk saset ukuran 100 gram. Harganya pun relatif kembali tergantung toko dan lokasinya. Saya beli ini 16.000. Di beberapa toko ada yang 17, ada juga yang 18. Oke, kita langsung aja. Coba kita buka. Dalam dosisnya, kromor daun ini pemakaiannya tiap 1 liter air itu dicampurkan dengan 1 sampai 2 gram kromor daun. Cuma kita kan nggak punya timbangan atau sulit sekali ya kita mengukur 1 gram atau 2 gram itu sebanyak apa gitu. Ada lagi cara yang lebih mudah. Jadi gini, kembali kita gunakan sendok teh. Kita gunakan sendok teh. Kalau kondisi penuh seperti ini, bisa tolong di zoom. Kalau kondisi penuh 1 sendok teh seperti ini
cukup untuk 5 liter air. Cukup untuk 5 liter. Pemakaiannya pun mudah. Nanti saya akan pakai 2 liter ya. Karena saya pakai 2 liter, artinya kalau tadi 1 sendok teh cukup untuk 5 liter, maka kalau 2 liter ya sekitar 40% dari sendok teh. Kita pakai feeling aja sekitar 40-50% lah dari sendok teh ini. Sebab kan 1 liter itu 1-2 gram. Jadi kita kira-kira aja untuk 2 liter ini 40-50% dari sendok teh. Dari sendok teh bisa dilihat. Ya kira-kira segini. Oke, kita letakkan. Jadi supaya kita nggak perlu mengocok lagi, saya biasanya saya letakkan dulu gromor atau pupuknya di dalam tabung. Sebetulnya cara paling mudah tinggal kita buka keran air, kita taruh di bawah keran air aja ya, sambil dilihat takarannya. Nah, karena saya pakai untuk praktek aja, 2 liter. Oke, 2 liter sini. Sip. Karena gromor daun ini mudah sekali larut dalam air, jadi kita nggak perlu kocok lagi. Dia otomatis sudah larut ketika kita taruh, kita tuangkan air, dia otomatis larut. Tinggal kita aplikasikan. Kalau pada kemasannya itu dituliskan bahwa bisa diaplikasikan pada pagi atau sore hari. Tapi waktu yang paling ideal untuk mengaplikasikannya sebetulnya antara sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi. Kenapa begitu? Sebab pada jam 7 sampai jam 9 pagi itu adalah saat dimana stomata daun itu membuka maksimal. Jadi siramkan pada seluruh bagian daun, seluruh bagian tanaman, terutama daunnya. Dan jangan lupa bahwa siramkan pada bagian bawah daun. Sebab stomata daun atau mulut daun, di mana daun menyerap nutrisi melalui daun, itu banyak terdapat pada bagian bawah daun ketimbang bagian atas daun. Dan jangan lupa setelah pemakaian ditutup lagi dengan rapat nanti kemasannya, simpan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari langsung, ya suhu kamar lah. Tinggal nanti kita aplikasikan aja ya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.